Halo teman-teman, kembali lagi di vlognya Gloria Angelin sama teman aku nih Alicia. Halo. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana perbedaan budaya bekerja di Indonesia dan di Amerika. Aku nggak ngomong spesifik ke pertelevisian ya, meskipun kerjaan aku di situ, aku lebih ke general. Alicia ini sebelumnya belum pernah kerja di Indonesia karena waktu late teenager pindah ke Amerika. Pas lulus SMA langsung ke sini. Oke, tapi aku pernah punya pengalaman di Indonesia, kita bisa compare aja gitu ya. Ini aku akan bagi jadi 2 bagian karena kayaknya obrolannya bakal panjang banget. Dan seru. Nah, dan seru, jadi tungguin ya, abis kalau udah nonton minggu ini, nonton lagi minggu depan, oke? Jadi yang pertama, gaji bisa beli apa? Siapa duluan? Oke, gue duluan ya. Oke. Gaji, misalnya dulu ya pas gua kerja di toko buku, kerja di restoran, itu gaji bisa buat makan, cukup itu buat makan, buat bayar kontrakan, tapi kontrakan gue pakai roommate ya, kontrakan, terma buat bayar bus, kayak buat transportasi. Ada nyimpen uang? Bisa simpen uang sedikit-sedikit ya, pas kalau misalnya kerja di toko buku, bisa simpen duit. Kadang-kadang bisa kalau weekend kita ke mall, kita nonton bioskop bisa juga. Oh enak ya. Waktu itu lu dapat benefit juga nggak waktu Pas kerja di toko buku dan di restoran nggak dapat benefit sama sekali. Oke. Jadi kita punya benefit kayak misalnya dari kantor, dari sekolah itu sebagai student ada benefit asuransi. Jadi gue bisa dapat kacamata, bisa ke dokter gigi segala macam dari sebagai student. Nice. Kalau gue dulu pernah kerja di Indonesia, pernah kerja di restoran juga, gajinya itu cuma buat bayar kos-kosan, termehek-mehek, tahu nggak sih? Kayak aduh gue nggak kuat gitu kan ya. Kita nggak ngomongin gaji US dipakai di Indonesia ya, karena nggak fair. Kita bilang bisa dipakai di US untuk beli apa aja, gaji di Indonesia bisa beli di Indonesia apa aja, begitu. Waktu gue kerja di restoran nggak bisa beli apa-apa, basically. Terus udah gitu, waktu gue kerja grocery store di sini, gue bisa beli mobil bekas 2015 dan gue belinya itu waktu itu gue belum kerja sama televisi, jadi sebelum 2020 kali ya, sekitar 2019 gitu. 18, dan gue bisa bayar S2, meskipun S2 gue dulu dibagi 2 sama scholarship, beasiswa dan juga kerja gue di grocery store gitu. Dan ya, terus udah gitu waktu gue kerja di televisi di Indonesia itu kayak seperempatnya sponsorin orang tua, kan sandwich generation nih ceritanya ya, betul. Seperempatnya sponsorin orang tua, seperempatnya lagi buat bayar kos, terus sisanya itu buat makan. Dan itu tuh nabung tuh kayaknya susah banget, nyaris Rp0 tuh setiap bulan, datang lagi duitnya nggak bisa nabung lagi. Pensiunan setahun itu waktu gue kerja di grocery store dapat gaji kayak 1 bulan, masih sandwich generation, masih sponsorin orang tua, tapi tabungan gue gendut. Bagus ya. Jadi lebih ada potensi ya, dimanusiakan, dihargai lu punya pekerjaan di sini kayak sebagai lu mau jadi waiter di restoran, lu mau jadi kasir di toko buku, lu mau jadi yang ngelapin meja di restoran, itu tuh jangan lupa juga di sini dapat tips kita. Kerja di restoran itu dapat tipsnya banyak. Lu dapat tips waktu gue kerja di restoran tuh, tipsnya kita rebutan. Enggak, itu kita jadi kayak punya pool sendiri, kita bagi-bagi ya semalam, kayak pas tutup ada 5 orang, bagi 5. Dibagi gitu. rata, Ya, jadi enggak jontok-jontokan. Enggak. Soalnya gue pernah ya bersihin meja, harusnya kan gue ngambil tipsnya tuh. Temen gue yang ngambil. Dan gue orangnya ya udah deh. Iya, kita kan baik ya. Daripada lu gue makan. Betul. Terus udah gitu kalau overtime. Overtime pas dulu kalau kita lagi hourly work itu overtime 1,5 kan ya. Sekarang karena gue udah salary, gue udah kayak accountant, itu nggak ada overtime. Jadi kalau gue kerja 60 jam per minggu pun gaji gue tetap kayak 40 jam per minggu. Tapi kalau gue dulu pas gue kerja di toko buku atau di restoran, overtime itu enak banget karena lo dapet gaji 1,5. Jadi kadang-kadang sebagai student dulu gue mau kerja hari Sabtu, gue mau kerja hari Minggu nggak apa-apa, justru lebih enak. Sabtu Minggu dihitung overtime ya? Justru itu lebih enak. Gue kalau overtime kerja lebih dari 8 jam sehari itu juga di 1,5 ya. Tapi kalau perbedaannya, televisi di Indonesia, kalau gue overtime, dulu kan shift gue jam 5 pagi sampai jam 1 siang ya, 8 jam. Kalau tambah istirahat ya 1.30 lah. Dan malam-malamnya itu gue kadang nelponin narsum, nggak dihitung kerja cuy. Jadi itu nggak dihitung kerja. Udah gitu kalau di sini rugi dong, Glo.
Nah gue, tapi dulu itu kebiasaan kebudayaan di sana. Waktu gue datang ke sini, budaya itu gue bawa nih. Terus udah gitu, bos gue sama HRD gini, Gloria, lo sering kerja ya di luar jam kerja? Gue kaget kan, culture shock. Gue biasanya begitu dulu, gue selalu kerja di luar jam kerja. Udah gitu, bos gue bilang, Gloria jangan lagi-lagi ya kerja overtime. Bahkan gue research aja, nyari berita. Harus masukin jam itu kerja. Meskipun lu cuma browsing di laptop, itu termaksud kerja. Lu nelponin orang itu termaksud kerja. Tapi mereka berusaha banget perusahaan di sini biar kita tuh nggak overtime. Iya, betul. Karena mereka nggak mau bayar. Dan maksudnya nggak mau bayar tuh bukan berarti kalau lu overtime nggak dibayar gitu. Itu tuh strict banget. Kalau lu kerja lu harus dibayar. Betul. Tapi kalau bisa lu jangan overtime. Ya. Selanjutnya demografi orang rekan-rekan di kantor. Indonesia nih biasanya dulu gue seringnya freshman semua gitu ya, sukanya hire freshman karena mungkin lebih murah gitu. Sedangkan rekan-rekan kerja gue sekarang tuh banyak banget yang lebih umur 50 tahun, 60 tahun dengan pengalaman 30 tahun kerja, pengalaman 40 tahun kerja itu biasa banget kayaknya tuh semua orang mereka tuh nggak bakal kehilangan pekerjaan dan masih ada lowongan tempat untuk berkembang kayak begitu. Jadi kayak di company gue sekarang sih memang gue punya peers, gue punya coworkers itu dari segala umur. Ada yang bener-bener fresh graduate, ada yang udah kayak 50-an. Dan pas kita emang ada opening, kita hire orang, itu kita nggak lihat umur ya. Nomor satu kita nggak lihat umur, kita nggak lihat dia laki-laki atau perempuan, semua based on dia punya kualifikasi. Jadi sangat kalau dari umur sih dari yang tua hampir kayak mungkin 70 kayaknya. Bener-bener nggak diskriminasi ya. Sampai kayak yang paling muda masih ada yang kerja di company itu selama lu masih bisa perform, lu masih bisa buktiin company lu masih intact, lu punya knowledge segala macam itu nggak masalah sih. Lu pernah browsing kerjaan di Indonesia nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada sekretaris batas umur 25 tahun dan harus wanita. Betul. Nah itu bisa langsung di bisa dilaporin ya dilaporin ke perusahaan ke pengadilan kali bisa nggak boleh. Jadi di sini itu nggak boleh nanya agama, nggak boleh nanya umur berapa, nggak boleh nanya lu punya status tuh kawin apa enggak, itu tuh nggak boleh. Itu di KTP kita ada semua ini. Baru maaf ya. Jadi itu nggak boleh. Jadi di sini beda budaya ya. Beda banget. Di sini tuh benar-benar based on lu punya kualifikasi. Lu bisa nggak matchin lu punya job description sama lu punya resume itu. Ya jadi persaingan itu agak-agak gue harus bilang cukup susah ya, apalagi lu masih muda. Kalau misalnya nggak ada pengalaman mungkin lu harus beranjak dari perusahaan yang lebih kecil ke perusahaan yang lebih besar kayak gitu ya. Iya, betul. Ya, nggak ada diskriminasi. Jangan lu nanya-nanya juga ke orang kantor udah punya anak belum? Umurnya berapa? Basa-basi kayak gitu nggak boleh gitu ceritanya. Lalu obrolan orang kantor tuh barusan tuh lu udah ngomong tuh satu ya, obrolan orang kantor jangan nanyain kayak begitu. Iya, banyak sih di sini selama gue 15 tahun di sini kerja udah kayak berapa kerjaan ya, hampir kayak 5-6 kerjaan mulai dari kerja dalam kampus sampai sekarang kerja di professional environment kayak di public setting gitu kan ya. Jadi so far sih kita tuh selalu ada kayak batas di mana kita boleh ngomongin tentang personal sama orang-orang kantor. Jadi kalau misalnya kita meeting, kita tuh nggak boleh nanya kayak, lu udah punya anak belum sih? Gitu nggak boleh banget ya. Atau kecuali lu udah deket banget gitu. Kecuali lu memang udah setiap hari ketemu dia, lu ngobrol. Lu terbuka dan kita lebih menawarkan. Kita nggak, Alicia lu udah punya anak gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu kayak bilang, kalau Alicia cerita sama gue, anak gue begini, gue baru lanjutin, anak lu umur berapa gitu. Kalau dia nggak cerita, jangan ditanya. Jadi memang ada batasan, kayak ada boundaries ya, ada boundaries antara lu punya personal life, mereka akan respect. Jadi mereka nggak akan tanya-tanya tentang kepo-kepoan tuh nggak ada di sini. Bahkan rekan kameramen gue dulu pengen tanya umur gue. Dia salah tingkah cuy. Dia sebenarnya udah kayak grogi lumayan gitu ya? dekat sama gue, cuma kayak takut nggak sopan gitu. Sebenarnya gue buka-bukaan aja umur gue 30-an gitu kan ya. Terus udah gitu Gloria ulang tahun keberapa? Terus gue jawab aja 22 gitu. Padahal umur gue udah nggak 22 lagi. Terus dia kayak gue salah ya nanya lu nggak boleh, terus dia ngacir gitu pergi gitu, takut dilaporin. Sebenarnya kadang-kadang kita nggak apa-apa sih ditanyain, boleh aja. Cuma kadang-kadang emang budayanya di sini itu nggak nanya tentang personal di work environment. Kalau misalnya kejauhan ya atau pertanyaannya terlalu seksual begitu,
Bisa-bisa dilaporin HRD juga. Bisa dilaporin ke HRD, bisa langsung dipanggil, bisa juga dipecat itu. Kita paling nggak boleh ngomongin tentang kayak itu. Ada namanya sexual harassment kan ya di sini. Iya, ada pendidikannya juga di kantor. Dulu tuh gue kalau kerja, ada teman-teman, misalnya abis nikah nih ya, Alicia gimana malam pertama, enak ya, Itu nggak mungkin, biarpun misalnya gue deket banget, apalagi itu nggak mungkin, nggak akan pernah terjadi. Nggak dikasih lewat, lu bisa dilaporin ke HRD langsung. Udah gitu sering gini, kamu kok cantik banget sih, leher kamu seksi deh. Oh ya, nggak boleh. Apalagi kalau bos lu yang bilang, lebih parah lagi, nggak boleh. Langsung lo dipecat. Nggak boleh. Kayak di sini tuh orang show appreciation lebih ke kayak kudos ya, di depan semua orang kayak dibilang, hey Gloria, did a good job, congratulations Gloria, kayak lebih kayak everybody knows kayak Gloria it's a really good employee gitu, dibanding kayak personalized kayak wow lu cantik gitu tuh nggak komplimen di depan semua orang. Kalau misalnya dia mau ngeritik kamu, ngeritiknya di belakang, di belakang orang. Jadi nggak ada yang tahu. Karena di Indonesia kadang tuh bos juga, kamu tuh jelek di depan semua orang gitu, itu nggak ada kayak gitu. Biasanya kita di email sendiri kayak Alicia you need this improvement bla 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 gitu. Nggak boleh dijelek-jelekin di depan orang. Itu bisa kena masalah sama HRD juga itu bos lo. Kalau obrolan di Indonesia kita pakainya WhatsApp, dan itu obrolan tuh bisa 24 jam kalau tuh orang kagak tidur kan ya, ngomongin ada aja yang diomongin terus-terusan. Tapi lu nggak harus balas kan? Boleh nggak lu nggak usah balas? Apa nanti diomongin juga jadinya besok pagi? Meskipun gue sering nongol di kamera, sering nongol di TV, tapi sebenarnya aslinya tuh gue diem gitu kan ya. Dan gue emang diem, kalau di kantor gue diem aja gitu, terus nggak pernah gabung. Gue denger nih, Gloria sombong banget sih orangnya. Oh, disangka sombong, padahal mah emang lu ngantuk, lu mau tidur gimana dong? Iya kan? Ya ampun. Itu nggak harus di rumah loh, atau kumpul di kantor gitu, lo nggak pernah ngumpul gitu. Dan gue emang jarang ngumpul sama teman-teman. Di sini pun ada kepribadian gue yang gue bawa di Indonesia, di sini juga masih gue gitu. Gue di kantor juga jarang ngumpul sama teman-teman karena nggak harus. Nggak, di sini sama sekali nggak harus. Justru orang kantor itu mau kita punya kehidupan berpisah antara kerja dan keluarga, teman-teman. Nggak nyampur-nyampur. Jadi enggak. Jadi misalnya kita ada pesta Natal atau pesta Tahun Baru, pesta Halloween bersama atau Thanksgiving, itu semua tuh optional, nggak pernah required, dan nggak datang pun besokannya nggak diomongin orang, enggak. Jadi kita tuh strictly benar-benar profesional. Jadi kayak misalnya ke kantor, pulang kantor ngobrol, pulang kita nggak SMS-an, kita nggak ngobrol-ngobrol, kecuali memang lu punya temen yang udah deket banget loh, tapi gue sih jarang ya, lebih baik kayak gue mau spend time family setelah gue kerja, nggak mau spend time sama orang kantor lagi ya, kan udah 10 jam sama mereka. 8 jam. Iya, 8 jam. Gue nggak tahu kalau kerjanya 10. Ya kayak gitu tuh nggak banget, nggak. Oke, mungkin kita satu lagi kali ya masih bisa, soal cuti. Lu bilang katanya temen lu suka takut ngambil cuti di Indonesia. Iya, gue dengar dari teman-teman gue kayak, gue bilang kenapa sih lu jalan-jalan, lu nggak vacation, ini kan libur Lebaran, ini libur Natal, kayak gue udah telat, temen gue udah ambil cuti atau apa, ada alasan lah selalu kayak nanti bos gue nggak kasih. Nah gue bilang lah kan, lu dapat cuti setahun berapa minggu, kalau misalnya 2 minggu lu harus ambil dong, emang bos lu nggak komen. Kalau di Amerika bos lu tuh akan ingetin. Jadi kalau misalnya akhir tahun, lu masih punya 10 hari nih. Hey Alicia, lu ada 10 hari cuti, kalau lu nggak ambil, nanti angus. Jadi lu harus ambil, dia akan ingetin lu. Itu enaknya. Jadi kita tuh nggak merasa bersalah. Dan apalagi di sini juga bos gua selalu bilang, company gua, ketika lu cuti, lu nggak boleh bawa laptop. Lu handphone, lu punya Outlook email, lu matiin. Jadi gua nggak mau disturb lu punya family time, vacation time, itu benar-benar buat mental health, untuk kayak lu punya me time, kayak off from work. Bos gue selalu ingetin gue kayak, kita lu udah do a good job, that's why you deserve a vacation. Jadi kalau di Indo tuh kayaknya teman-teman gue bilang kayak jadi grogi, padahal itu punya hak lu kan, hak lu untuk ambil cuti. Gue nggak pernah inget gue grogi ya dulu, kayaknya emang gue orangnya ngototan terus kali ya, dari emang bawaan dari orok gitu, bawaan lahir. Gue nambah satu topik lagi nih untuk part pertama. Part 4 apa part berapa nih kita? Part pertama. Part kedua nanti lagi. Ngomong-ngomong, di perusahaan gue tuh ada benefit yang nggak hanya
asuransi kesehatan tapi juga untuk mental health. Tempat lo ada sama juga. Jadi di company gue ini namanya Appreciation Day gitu. Jadi kita punya PTO itu paid time off. Kita punya sick time. Jadi lu punya bisa cuti buat sakit, cuti buat vacation, atau ada setiap 6 bulan lu dapat 1 hari gratis buat Appreciation Day atau Mental Health Day. Jadi lu nggak usah minta 2 minggu sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Lu bisa bilang kayak besok gue kayak drainage, kepala gue pusing banget, kayak gue mesti break. Nggak apa-apa, boleh gitu. Kalau di perusahaan gue dapat 12 kali terapi. Di Indonesia kalau lu bilang lu terapi, lu gila ya? Lu gila ya? Kayak bareng. Iya, lu gila ya? Iya. Di sini tuh mental health justru tuh serius loh. Di-encourage. Lu harus ambil terapi kalau misalnya lu butuh terlalu depresi atau having anxiety. Lu nggak gila, tenang aja. Lu kalau lu gila berarti gue gila. Justru mental health itu penting banget ya. Kayak lu tuh nggak bisa kerja kalau lu mental lu tuh kayak pusing, stres kerjaan, justru lebih stres. Mental health itu sangat penting, dan di Indonesia tuh kayak beda banget sama di sini. Kayaknya kita harus share banyak ke teman-teman kalau lu udah having mental health problem, lu nggak gila. Iya. Justru lu berani untuk mengatakan I need help. Gue butuh bantuan dari profesional seperti terapis, seperti psikolog. Gue tuh butuh bantuan mereka karena kepala gue udah kayak sarang laba-laba ya, udah kayak semeraut gitu loh. Kita harus menjadikan itu biasa. Iya. Kayak orang sakit aja, lu sakit perut, sakit kepala ke dokter, kepala gue tuh pusing, selalu semeraut, gue ke terapis gitu. Sama aja. Iya. Dan itu bukan pertanda lu gila. Bukan. Kalau gitu semua orang Amerika gila dong. Oke teman-teman, segitu dulu untuk part pertama. Nanti part kedua kita ngomongin lagi seperti apa budaya bekerja di Indonesia dan di Amerika. Tetap akan seseru ini. Jangan lupa nonton video-video aku lainnya dan jangan lupa subscribe untuk notifikasi video-video terbaru lainnya. Makasih. Yeay. Wah seru nih sama Gloria.